Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu ya sebelum belajar. Yuk, bareng yuk sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Allah ya rabbal alamin. Nah, baik. Sekarang masih di tematik 7 ya. Di benda, hewan dan tanaman di sekitarku. Tematik 7. Terus tanaman di sekitarku. Subtema 3, pembelajaran 4 dan 5. Karena pembelajaran yang 4 dan 5 nanti tugasnya agak lumayan banyak ya, Nanda semua semangat ya. Baik, sekarang pembelajaran keempat dulu ya. Dibuka bukunya halaman 116 ya. Nah, di situ ada 2 gambar. Yang pertama itu Nanda semua pasti udah membuat gambar yang pertama ya. Nah, di gambar pertama itu membuat tanaman atau pohon ya, tanaman hias tuh, jadi tanaman hias. Nah, cobalah membuat bentuk tanaman lainnya bersama temanmu. Kemudian susunlah tanaman-tanaman tersebut menjadi tanaman yang indah seperti contoh berikut. Nah, seperti contoh di gambar yang ini ya. Nah, jadi di sini tuh ada rumah, pohon berbagai macam, tanaman-tanaman bunga itu. Nah, lanjut ke halaman 117. Nah, 117 ini adalah buatlah kalimat untuk 5 orang temanmu. Pujian, kalimat pujian. Kalau pujian itu seperti apa? Nah, misalnya Risma, Ananda Risma dengan Ananda Geisha. Nah, Ananda Risma ini mempunyai tanaman hias, yaitu tanaman bunga mawar. Nah, bunga mawar itu Ananda Risma rawat sampai akhirnya mekar dengan sempurna. Nah, Ananda Geisha ini ngasih pujian ke Ananda Risma, yaitu tanamanmu bagus sekali Risma, apalagi bunga dan kuncupnya sungguh sangat cantik. Nah, gitu ya. Jadi nanti membuat kalimat sesuai dengan apa yang dilihat sama Ananda semua. Misalnya Ananda memiliki bunga, terus Ananda memiliki nilai yang bagus, dipuji oleh Umi dan Abinya. Baik, kita lanjut lagi di halaman 119 ya. Sini tuh di halaman 119. Nah, di halaman 119 itu ada 2 gambar, yaitu gambar pohon kelapa dan pohon bambu. Gambar ini adalah gambar pohon kelapa. Pohonnya tinggi dan kuat. Pohon kelapa banyak ditemui di daerah pantai. Daunnya berlambai-lambai jika tertiup angin. Gambar ini yang kedua itu adalah gambar bambu. Gambar pohon bambu. Pohon yang tinggi dan menggemulai. Pohon bambu biasanya tumbuh berkelompok, batangnya bergoyang-goyang. Sambil mengenal nama-nama tanaman, mari kita berlatih menirukan gerak tanaman sambil bermain. Nah, ya berarti di sini itu ada 2 pohon. Pohon apa aja? Kelapa dan bambu. Pohon kelapa itu banyak ditemui di daerah pantai ya. Tapi kalau misalkan Anda semua pasti menemukan kayak di rumah atau di sekitar rumah itu pasti tetangganya nanam pohon kelapa. Nah, yang kedua itu adalah pohon kelapa itu kan tumbuh hanya sendiri. Kalau pohon bambu itu tumbuhnya berkelompok-kelompok atau bercabang-cabang ya. Karena pohon bambu itu bisa dibuat macam-macam, seperti buat rumah, buat jembatan ya, terus buat bikin nasi lemak, nasi
nasi bakar dari bambu, ya pasti Anda juga tahu semua. Nah, baik, selanjutnya yaitu menirukan gerak tanaman. Nah, ada 2 nih. Yuk, jika guru atau teman mau menyebutkan pohon kelapa, kamu harus berdiri sendiri. Nah, yang pertama tadi adalah jika guru atau temanmu menyebutkan pohon kelapa, kamu harus berdiri sendiri. Yang kedua yaitu ada jika guru atau temanmu menyebutkan pohon bambu, kamu harus berpegangan tangan bersama 4 temanmu. Nah, berpegangan tangannya gimana saja? Nah, berpegangannya sama Umi, Abi, atau sama adik dan kakaknya di rumah. Nah, selanjutnya jika guru atau temanmu menyebutkan angin sepoi-sepoi, gerakan badanmu ke kiri, ke kanan secara perlahan. Nah, ke kiri dan ke kanan. Nah, selanjutnya masih digerak menirukan gerak, yaitu adalah jika temanmu atau guru menyebutkan angin badai, gerakan badanmu ke kiri dan ke kanan secara cepat. Nah, tadi angin sepoi-sepoi perlahan. Kalau ini adalah angin badai, yaitu gerakan ke kiri dan ke kanan dengan secara cepat. Nah, yang terakhir adalah jika guru atau temanmu menyebutkan pohon roboh, kamu harus jongkok. Nah, seperti itu ya gerakan-gerakannya. Nah, langkah-langkahnya itu ada 2 gerakan. Gerakan pertama, pohon kelapa berdiri tegak. Pohon kelapa tertiup angin sepoi-sepoi. Pohon kelapa tertiup angin badai. Pohon kelapa akhirnya roboh. Sama gerakan yang kedua juga. Pohon bambu berdiri tegak. Pohon bambu tertiup angin sepoi-sepoi. Pohon bambu tertiup angin badai. 3 pohon bambu roboh semua pohon bambu roboh. Nah, gitu ya. Nah, baik. Ini adalah dengarkan cerita dan lakukan gerakan sesuai. Ini di halaman 121. Dengerin ya. Siti pergi ke rumah nenek saat liburan. Rumah nenek Siti di daerah pantai. Di tepi pantai yang indah berdiri kukuh pohon kelapa. Daunnya bergoyang-goyang saat angin sepoi-sepoi. Di depan rumah nenek Siti tumbuh pohon bambu. Rumah nenek Siti menjadi lebih rindang dan sejuk. Namun saat pohon bambu terkena angin badai, sangat menakutkan. Angin yang sangat kencang membuat pohon bambu roboh. Wah, kasihan banget ya, pohonnya roboh ya gara-gara angin kencang. Ceritakan juga gerakan tanaman, lakukan gerakan sesuai dengan cerita yang dibacakan. Nah, baik, sekarang di pembelajaran kelima. Di sini ada gambar seorang pria yang sedang berkebun. Tanaman terdiri atas beberapa bagian, ada akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga. Setiap bagian tanaman memiliki manfaat. Salah satu manfaat tanaman adalah sebagai makanan. Ada yang dimakan di bagian buahnya, contohnya jeruk dan pepaya. Ada yang hanya dimakan bagian luarnya, bagian daunnya, misalnya bayam dan kangkung. Ada yang hanya dimakan bijinya, misalnya kedelai dan kacang hijau. Kita juga dapat memanfaatkan akar atau batangnya untuk dimakan, contohnya singkong dan tebu. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan tanaman. Nah, berikutnya itu ada lingkari. Lingkari makanan yang berasal dari tanaman. Ada susu, jagung, nasi, tempe, ikan, daging, es krim, keju, dan buah-buahan. Nanti dilingkarin ya, yang mana makanan yang berasal dari tanaman. Sekarang adalah tarik garis dari gambar ke nama bagian tanaman yang bisa dimakan. Nah, di situ ada biji, daun, buah, batang, akar, dan bunga. Nah, yang mana yang termasuk? Apakah jeruk biji atau soy biji atau kol, padi, kedelai, kangkung, singkong, atau tebu ya. Berbagai tanaman dapat diolah menjadi makanan. Kita dapat membuat sayur menggunakan kangkung. Kita dapat membuat makanan tradisional dari singkong. Apa yo dari singkong? Ada peyem, ada singkong rebus atau singkong dibuat jadi lemet atau jadi adonan kue juga bisa.
Apakah kamu tahu nama makanan yang terbuat dari kedelai? Apa yo? Kedelai itu terbuat dari apa? Maksudnya kedelai itu membuat dari makanan kayak apa? Apakah tempe? Apakah susu kedelai? Bisa ya? Nanti cari jawabannya ya. Selanjutnya yaitu membuat sayur sop bersama ibu. Hari ini Siti membantu ibu masak. Siti dan ibu memasak sayur sup. Siti membantu ibu membersihkan sayuran. Siti juga membantu ibu memotong sayuran. Ibu Siti pandai masak sayur sup. Sayur sup buatan ibu Siti enak rasanya. Nah, kalimat pujian yang sesuai dengan cerita. Nah, gimana nih? Yang mana nih yang termasuk dengan kalimat pujian? Ada 3 nih. Coba ya dicari di sini ya. Nah, selanjutnya itu adalah di halaman 126, yaitu ada pohon pepaya. Pohon pepaya banyak manfaatnya. Bagian buahnya dapat dimakan, bagian daunnya juga dapat dimakan. Biji pepaya dapat ditanam kembali. Biji pepaya tumbuh menjadi tanaman baru. Petani menanam biji pepaya. Petani rajin merawat tanaman pepaya. Pohon pepaya tumbuh dan berbuah. Buah pepaya dipanen dan dijual. Wah, seru ya. Buah pepaya itu adalah buah yang untuk melancarkan pencernaan. Jadi nanti kalau misalnya Anda semua BAB selama seminggu atau 3 hari makan pepaya, coba nanti akan lancar BAB-nya ya. Nah, baik. Di sini adalah seorang petani. Kisah seorang petani, yaitu seorang petani membawa hasil panen pepaya ke pasar. Petani membawa 2 keranjang buah pepaya. Satu keranjang berisi 23 buah pepaya. Satu keranjang lainnya berisi 26 buah pepaya. Nah, gimana caranya menyelesaikan menyatukan? Kan sini ada pertanyaan ya, di paling bawah. Berapa banyak buah pepaya semuanya? Dalam 126. Nah, jawabannya adalah di halaman 127. Banyaknya pepaya semuanya adalah 23 ditambah 26 sama dengan 49. Cara penyelesaian lainnya dengan cara penjumlahan susun ke bawah. Gimana caranya? Yaitu ditulis dulu satuan. Yang mana yang satuan, yang mana puluhan. Jadi dari belakang dulu ya. Misalnya di sini kan ada 23 ditambah 26 ke bawah. Jadi 3 ditambah 6 9. Itu namanya satuan. Kalau yang puluhan itu di paling depan. Jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi 23 ditambah 26 sama dengan 49. Selesaikan soal penjumlahan di bawah ini. Nah, di halaman itu menyelesaikannya di halaman 128. Dan di halaman 129 itu ada pasangkan sesuai jawaban yang benar. Nah, misalnya saya kasih contoh ya, nomor 1, 25 tambah 34. Jadi 5 ditambah 4 berapa? 9. 2 ditambah 3 yaitu 5. Jadi 59. 25 ditambah 34 yaitu 59. Nah, baik, untuk tugasnya yaitu adalah membuat rumah-rumahan dari kardus seperti di halaman 116. Nah, jadi kan kemarin Anda semua itu sudah membuat tanaman hias. Nah, sekarang membuat rumah-rumahan dari kardus sebisanya Anda semua. Nah, dan minta tolong sama Umi dan Abinya ya. Nah, baik, yang kedua mengisi kolom di halaman 117. Kayak apa tadi? Nah, yang tadi udah saja kasih contoh yang kalimat pujian kayak apa ya. Terus menirukan gerakan tanaman di halaman 119 dan 120. Menirukan tanaman, bukan tanaman ya. Dia menirukan pohon kelapa dan pohon bambu. Yang keempat adalah membaca cerita di halaman 121. Nah, ini membaca ceritanya mungkin yang sup ya.
membuat sup, atau enggak yang membaca. Coba dicek lagi ya, halaman 121 itu membuat sup atau apa. Oh iya, membaca teks. Beda ya, membaca teks sama membaca cerita. Nah, cerita apa yang tadi? Cerita yang awal ya. Cerita yang awal. Nah, yang Siti pergi ke rumah nenek. Nah, itu ya, di voice note aja. Nah, yang kelima adalah lingkari makanan yang berasal dari tanaman. Nah, lingkari kayak gimana tadi? Coba kita lihat di halaman 123 ya kan. Jadi lingkari makanan yang berasal dari tanaman. Apakah susu atau jagung atau nasi es krim ya. Baik, yang keenam adalah tariklah garis dari gambar ke nama, halaman 124. Nah, di halaman 124 itu ada tengah-tengahnya itu ada nama, biji, daun, buah, batang, akar, dan bunga. Nah, di sini tuh nanti Anda semua tarik garis, yang mana yang jeruk. Jeruk termasuk buah atau bunga, singkong termasuk apa, batang atau akar gitu ya. Nah, baik, yang ketujuh yaitu membaca teks dan menjawab pertanyaan. Nah, ini baru yang membuat sayur sup bersama ibu ya. Itu dibaca di voice note, nanti diisi kalimat pujiannya. Ada 3. Pokoknya dicermati dulu membuat sayur sup bersama ibu ya. Terus yang terakhir adalah mengajarkan matematika penjumlahan di halaman 128 dan 129. Nah, penjumlahan itu seperti apa, Ustazah? Nah, seperti halaman 128 itu adalah penjumlahan yang ke bawah. Jadi tadi 23 ditambah 26. Jadi ngitung dari satuan sama puluhan. Satuannya itu 3 dan 6, yaitu 9. Puluhan itu 2 dan 2. Berarti jadi 49. Nah, terus di halaman 129 itu adalah tarik garis. Nah, tarik garisnya seperti apa? Tadi udah Ustazah kasih contoh ya. Yang pertama, yang nomor 1 itu adalah 125 ditambah 34. Jadi 5 ditambah 4 sama dengan 9. Nah, 2 ditambah 3 sama dengan 5, berarti 59. Mana cari yang 59? Terus tadi ditarik garisnya, gitu ya. Cukupin dulu untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa dikasih nama, kelas, tanggal mengerjakan, nama, kelas, tanggal mengerjakan. Dan untuk tahfiz masih voice note ya. Nanti insyaallah kalau saja ada waktu nanti kita video call lagi ya. Sekarang masih voice note dulu ya. Jangan lupa dengan tugas-tugas yang lain, dan jangan lupa dikerjakannya dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Nah, kalau Anda nggak bisa, Umi-abinya misalnya kerja atau ada keperluan lain nggak bisa pagi, jadi nanti Anda semua, jadi Anda yang nggak bisa pagi bisa dikirimkan dari jam 10 sampai jam 9 malam ya. Lewat dari jam 9 malam itu di Japri aja. Kalau nggak bisa hari ini ya besok ya di Japri. Jadi sekaligus 2 Japrinya ya. Kalau misalnya nggak besok, kalau misalnya yang kemarin nggak dikerjain, berarti yang sekarang double gitu ya. Nah, sekian dulu dari saya. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Dan jangan lupa semangat walaupun masih daring, dan insyaallah akan tetap muka. Insyaallah ya, belum tentu tetap muka, tapi insyaallah mudah-mudahan corona ini jauh lebih baik dan kita bisa bertemu dengan tatap muka ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.